Sudah Ibu. Ya deh, mangga dinyalakan slide-nya. Nurhaliza ya? Mangga. Oke, diperbesar aja deh slide-nya. Mangga untuk video ada dinyalakan, tapi untuk suara di unmute ya. Nanti Ibu juga bukan di unmute ya, di mute ya. Ibu mute juga suaranya ya. Nanti kalau udah sesi tanya jawab, silahkan dibuka lagi. Mangga bagi presenter dimulai dan slide-nya diperbesar aja deh. Sudah terlihat Bu ininya PPT-nya? Sudah. Sudah terlihat tapi belum full screen. Yang di slide share-nya tuh, Dek. Klik slide share-nya. Di slide share tuh yang ini nih, yang bagian bawah yang gambarnya seperti gelas tuh, Dek. Nah, itu. Slide show ya, slide show. Ya, oke. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Ruang Lingkup Audit MSDM, di mana saya sendiri Imelda Salsabila dan teman saya Lipia Yuniarsi, Nurhaliza, Putri Rahmatika, dan Vina Vanessa. Topik yang akan kami bahas yaitu audit kompatibilitas, audit fungsi perencanaan dan pengadaan MSDM, audit fungsi pengembangan dan pemeliharaan SDM, dan yang terakhir audit kepuasan kerja, ketaatan, dan budaya perusahaan. Yang pertama yaitu audit kompatibilitas. Audit kompatibilitas merupakan suatu proses yang sistematik dan formal untuk mengevaluasi keselarasan dan konsistensi strategi, kebijakan, dan praktek manajemen sumber daya manusia dengan sasaran dan strategi perusahaan. Yang kedua yaitu strategi manajemen sumber daya manusia. Merupakan pola deployment dan aktivitas sumber daya manusia yang direncanakan serta terarah yang memungkinkan perusahaan mencapai sasaran jangka panjang maupun sasaran jangka menengah dan jangka pendek yang telah ditetapkan. Auditor pun perlu mempertimbangkan dua aspek, yaitu aspek internal dan juga aspek eksternal. Yang ketiga, filosofi manajemen sumber daya manusia. Auditor perlu memeriksa apakah perusahaan dalam pengelolaan sumber daya manusia memiliki filosofi yang mengutamakan etika dan ketaatan asas demi terciptanya lingkungan kerja yang adil dengan menerapkan kriteria sebagai berikut. Pertama, kinerja sebagai ukuran atau equality. Kedua, harapan pegawai dipahami dan dipenuhi atau reciprocity. Dan yang ketiga, bebas dari bias dan prasangka atau importability. Selanjutnya yaitu akan dibacakan oleh teman saya, Livia Yuniarsi. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya ada kebijakan SDM. Bisa tolong slide-nya. Untuk kebijakan SDM ini secara sederhana, rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, yaitu suatu proses dalam menangani berbagai masalah pada lingkup karyawan, buruh, manajer, dan tenaga kerja agar mampu menunjang. Bisa share screen-nya? Nggak ada.
Ini hostnya kembali ke Ibu ya. Tapi Nurhalizanya juga nggak ada. Mungkin itu Nurhalizanya kendala jaringan jadi out sendiri. Jadi siapa nih hostnya? Ayo kelompok diputuskan siapa yang jadi operator slide. Enggak, kelompok presenter nih siapa hostnya? Untuk saya sendiri nggak bisa hidup, Bu. Kenapa, Dek? Yang lainnya pada nggak bisa share screen, Nurhalizanya belum ada kabar lagi. Dikirim aja itunya, slide-nya ke siapa yang bisa. Maaf Bu, boleh dikirim aja di grupnya itu materinya. Nanti Intan bantu share screen Bu. Buat teman-teman kelompok 2. Enggak, berarti untuk kelompok yang presentasi sekarang dikirim ke grup. Ini tempat Ibu soalnya berisik banget nih. Berarti Intan ya yang Ibu jadikan host ya. Sebentar Ibu, mau pindah ke device dulu Bu. Enggak. Yang mau masuk Ibu tolong di ACC, itu nanti yang dijadiin host. Berarti Intan yang satunya keluar aja deh. Soalnya ini namanya sama. Bingung Ibu nih. Yang dijadikan hostnya. Iya Ibu sebentar Bu. Ibu Intan, yang ini izin keluar ya Bu, tapi di laptop maaf Bu lagi nggak bisa on cam. Iya, nggak apa-apa. Oke, makasih Ibu. Ya. Boleh Ibu dipindah ke sini Bu, hostnya. Ibu dan teman-teman, apakah share screen-nya sudah terlihat? Kelihatan, Tan. Mohon maaf tadi di slide nomor berapa ya? Nomor 4, Tan.
Ini perlu di full screen atau gimana, Bu? Ya, Dek, di fullkan aja. 4 berarti yang pengertian ya, yang ini. Bukan, Tan. Salah. Yang kebijakan manajemen sumber daya manusia. Oke, bentar ya. Ini ya? Iya, Oke, silakan. iya, terima kasih. Untuk kebijakan MSDM di sini, pengertiannya yaitu secara sederhana rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, yaitu suatu proses dalam menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, buruh, manajer, dan tenaga kerja lainnya, agar mampu menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan. Dan di sini menurut Ulrich tahun 2005 dalam rangka memenuhi kebutuhan sumber daya manusia, itu terbagi dalam beberapa kebijakan, yaitu ada 6, ada kebijakan membeli atau buying, ada kebijakan membangun atau building, ada kebijakan meminjam atau borrowing, ada kebijakan bouncing, kebijakan mengikat, dan kebijakan mempromosikan atau boosting. Slide selanjutnya. Untuk audit fungsi manajemen SDM, itu audit manajemen SDM dilakukan untuk memeriksa efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya manusia. Untuk keseluruhan audit fungsi manajemen SDM, yaitu mencakup ada audit fungsi perencanaan, ada audit fungsi pengadaan SDM atau rekrutmen dan seleksi, ada audit pengembangan dan pemeliharaan, serta ada audit sistem informasi SDM. Slide selanjutnya. Kenapa fungsinya ada 5 yang dicantumin cuma 2? Tidak tahu, Bu. Nggak tahu, jadi kan ada kelompoknya. Saya rangkum sendiri, Bu. Jadi kayak dari yang ada di yang ada di PowerPoint itu saya jabarin sendiri gitu loh, Bu. Saya ambil poin-poinnya aja, Bu. Oke, lanjut aja dulu. Iya, Bu. Slide selanjutnya. Bukan yang ini. Oh iya, ini. Dan untuk yang B, ada audit fungsi perencanaan SDM, analisa jabatan, dan pengadaan SDM. Yang pertama, ada audit fungsi perencanaan SDM. Audit fungsi perencanaan SDM adalah suatu proses intensif penyelidikan serta penganalisaan dan perbandingan informasi yang ada dengan norma standar yang berlaku. Dan di sini ada 4 cakupan audit fungsi perencanaan SDM, yaitu yang pertama ada audit perencanaan SDM mengenai ketaatan asas terhadap kebijakan standar operating procedure atau SOP dan peraturan yang terkait dengan perencanaan SDM. Yang kedua, ada audit mengenai aspek integrasi perencanaan SDM dengan sistem lainnya, antara lain dengan rekrutmen dan seleksi. Yang ketiga, ada audit terhadap efisiensi dan efektivitas perencanaan SDM. Yang keempat, ada audit terhadap proses bisnis perencanaan SDM. Selanjutnya. Untuk yang kedua, ada audit fungsi analisa jabatan. Audit fungsi analisa jabatan adalah suatu proses pengumpulan data untuk menentukan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan. Ini diperlukan guna keberhasilan pelaksanaan pekerjaan. Dan di sini secara spesifik ada 3 keluaran atau output analisa jabatan yang ada di audit, yaitu yang pertama uraian jabatan, yang kedua ada persyaratan jabatan, yang ketiga ada standar kinerja. Untuk uraian jabatan merupakan uraian yang mencerminkan tugas, tanggung jawab, pola hubungan kerja,
atau kondisi lingkungan kerja. Yang kedua ada persyaratan jabatan, merupakan uraian yang mencerminkan kriteria kompetensi yang sesuai dengan lingkup dan kompleksitas jabatan. Yang ketiga ada standar kinerja. Standar kinerja merupakan identifikasi tugas pekerjaan, kewajiban, dan elemen kritis yang menggambarkan apa yang harus dilakukan oleh seorang karyawan. Untuk slide selanjutnya, belum. Mohon maaf, belum. Dan yang ketiga ada audit pengadaan SDM. Audit pengadaan SDM yaitu penilaian atas perusahaan yang menjalankan aktivitas kerja dengan perencanaan, proses pengadaan, dan penanganan saat diterima. Dan di sini ada pengadaan SDM mencakup dua, yaitu audit fungsi rekrutmen dan audit fungsi seleksi. Contoh dari audit fungsi rekrutmen, yaitu salah satunya adalah memberikan kuesioner audit fungsi rekrutmen yang ada di perusahaan atau Departemen SDM yang menggunakan kuesioner untuk memperluas kinerja karyawan. Dan untuk contoh audit fungsi seleksi, yaitu melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap rencana dan program SDM. Terima kasih. Untuk selanjutnya dibacakan oleh teman saya. Ya. Topik pembahasan yang ketiga yaitu audit fungsi pengembangan dan pemeliharaan SDM. Next. Nah, yang pertama itu ada audit pelatihan dan pengembangan SDM. Sebelumnya kita harus ketahui dulu apa itu pengertian dari pelatihan serta pengembangan SDM itu sendiri. Pengertian dari pelatihan yaitu merupakan proses peningkatan kompetensi pegawai dalam rangka mengisi kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki dengan tuntutan kompetensi jabatan saat ini. Nah, sedangkan pengertian dari pengembangan SDM itu merupakan proses peningkatan kompetensi dalam rangka mengisi kesenjangan antara kompetensi pegawai yang dimiliki saat ini dengan tuntutan kompetensi jabatan yang akan menjadi tanggung jawabnya sesuai rencana pengembangan karir. Jadi intinya audit pelatihan itu berfokus pada adakah peningkatan kompetensi sumber daya manusia untuk mengatasi tuntutan pekerjaan saat ini. Sedangkan audit pengembangan itu lebih berfokus pada pemenuhan sumber daya manusia yang berkompeten yang diasumsikan akan mampu mengatasi tuntutan pekerjaan di masa depan. Di sini ada 4 cakupan audit pelatihan dan pengembangan SDM. Yang pertama ada audit praktek pelatihan dan pengembangan SDM mengenai ketaatan asas terhadap kebijakan, standar operation prosedur atau SOP, dan peraturan-peraturan terkait pelatihan dan pengembangan SDM. Yang kedua, audit mengenai integrasi pelatihan dan pengembangan SDM dengan sistem SDM lainnya, antara lain dengan sistem karir, sistem penilaian kinerja, dan sistem balas jasa. Nah, yang ketiga, audit terhadap efisiensi dan efektivitas pelatihan dan pengembangan SDM. Efisiensi di sini yang dimaksud yaitu terkait dengan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan atau implementasi program pelatihan dan pengembangan pegawai. Sedangkan efektivitas di sini yaitu terkait dengan peningkatan kompetensi dalam hal pengetahuan, keterampilan, dan perubahan sikap pegawai selaras dengan tuntutan jabatan atau job profile. Nah, yang terakhir, audit terhadap proses bisnis pelatihan dan pengembangan SDM. Nah, pada proses bisnis pelatihan di sini yaitu ada 3 cakupan atau 3 inti. Yang pertama ada input, proses, serta output. Nah, di input di sini yaitu menganalisa kebutuhan pelatihan. Seperti auditor itu perlu memeriksa apakah aktivitas yang dilakukan sudah mencakup aspirasi pimpinan terhadap kompetensi sumber daya manusia yang diharapkannya dapat memenuhi tantangan bisnis perusahaan. Kemudian ada menganalisa organisasi terkait dengan visi serta misi. Kemudian proses. Nah, pada proses ini
merumuskan tujuan umum dan tujuan khusus yang ingin dicapai, serta menyusun materi pelatihan dengan mempertimbangkan prinsip belajar dan metode pelatihan yang akan digunakan. Yang terakhir, output. Output di sini yaitu peningkatan kompetensi atau menilai apakah ada penambahan pengetahuan dan wawasan, peningkatan keterampilan dan perubahan sikap pegawai. Nah, oleh karena itu, auditor itu perlu memeriksa apakah ada post-test dan apakah ada program tindak lanjut untuk menilai apakah sikap dan kompetensi pegawai memberikan dampak yang positif di tempat kerja. Next, selanjutnya. Yang kedua, audit karir. Karir merupakan suatu proses pencapaian tujuan karir yang direncanakan dan disepakati bersama, selaras dengan sistem, pola dan jalur karir yang berlaku, mencakup karir jabatan struktural maupun jabatan profesional. Di sini juga ada 4 cakupan audit karir. Yang pertama, audit praktek karir mengenai ketaatan akses terhadap kebijakan standar operating procedure atau SOP dan peraturan-peraturan terkait karir. Kedua, audit integrasi karir dengan sistem MSDM lainnya, antara lain dengan sistem pelatihan, sistem penilaian kinerja, dan sistem balas jasa. Yang ketiga terhadap efisiensi dan efektivitas karir. Nah, di sini juga ada efisiensi di sini juga terkait dengan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan atau implementasi program karir, serta pada efektivitas di sini yang terkait dengan efektivitas yaitu penempatan pegawai dalam karir yang tepat sehingga akan terwujud peningkatan kinerja dan optimalisasi potensi pegawai sesuai harapan. Yang terakhir, audit terhadap proses bisnis karir. Di sini juga sama seperti tadi ada 3 tahapan, yaitu input, proses, serta output. Pada proses input itu digunakan dalam proses pengembangan diri pegawai dalam meniti karirnya di perusahaan. Nah, pada tahap proses ini terdapat 3 tahap. Yang pertama ada tahap assessment, tahap perencanaan karir, serta tahap pengembangan karir. Proses yang terakhir yaitu output atau keluaran. Nah, kalau output itu mencerminkan keberhasilan proses bisnis karir. Nah, dalam hal ini itu auditor perlu memeriksa dan mengevaluasi keberhasilan dan efektivitas pelatihan dan pengembangan melalui evaluasi hasil penilaian kinerja pegawai. Selanjutnya. Selanjutnya ada audit penilaian kinerja. Penilaian kinerja merupakan evaluasi penilaian kinerja pegawai serta merupakan dasar bagi penentuan imbal jasa, mutasi, promosi, demosi, maupun pemberhentian ataupun PHK. Penilaian kinerja adalah proses di mana organisasi menilai kinerja individu. Penilaian kinerja tersebut bisa dilakukan oleh atasan langsung, atasan tidak langsung, rekan kerja, bawahan, ataupun diri sendiri. Terkait dengan manajemen kinerja ini, auditor perlu memeriksa apakah proses manajemen kinerja mencakup aktivitas di bawah ini. Yang pertama ada perencanaan kinerja, yaitu merupakan tahap awal dari manajemen kinerja, di mana manajer dan karyawan bekerja sama untuk mengidentifikasi, memahami, dan menyepakati apa yang harus dikerjakan karyawan. Yang kedua ada komunikasi terus-menerus, yaitu merupakan proses 2 arah untuk memastikan bahwa pekerjaan berjalan dengan rencana. Komunikasi ini bisa terjadi secara formal dan informal. Yang ketiga ada pengumpulan data dan dokumentasi. Pengumpulan data adalah proses mencari, mengumpulkan informasi mengenai kinerja individu dan organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja. Yang keempat ada penilaian kinerja, yaitu adalah proses evaluasi kinerja karyawan pada periode tertentu. Kelima ada diagnosa dan bimbingan kinerja, yaitu merupakan proses pemecahan masalah dan komunikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi penyebab permasalahan dalam kinerja individu ataupun organisasi. Selanjutnya ada audit kompensasi atau balas jasa. Kompensasi atau balas jasa merupakan proses penentuan imbal jasa pegawai dengan mengacu pada kinerja yang ditampilkan.
Hal penting yang perlu diingat dalam audit kompensasi adalah kompensasi atau balas jasa memiliki banyak komponen yang terbagi dalam dua, yaitu ada kompensasi non-moneter dan kompensasi moneter. Kompensasi non-moneter ini terdapat dua bagian, yaitu kompensasi yang berasal dari pekerjaan itu sendiri, seperti tugas yang menarik dan kesempatan untuk pengembangan diri. Dan kedua, ada kompensasi dari lingkungan pekerjaan, seperti rasa aman, suasana bekerja, pujian, dan pengakuan. Selanjutnya ada kompensasi moneter, yaitu ada kompensasi langsung dan kompensasi tidak langsung. Kompensasi langsung ini bisa berupa gaji atau upah, komisi, dan bonus. Sedangkan kompensasi tidak langsung itu dapat berupa asuransi kesehatan, jam sostek, tunjangan transport, dan tunjangan rumahan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Vina. Baik, di sini ada audit kepuasan kerja, ketaatan, dan budaya perusahaan. Next. Yang pertama itu ada audit kepuasan kerja. Kepuasan kerja merupakan kondisi yang dirasakan kepercayaan dan pemikiran individu terhadap pekerjaan yang memotivasi dirinya untuk bekerja sebaik mungkin, sehingga kinerja yang ditampilkannya bisa optimal, memenuhi bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Di sini ada menurut George dan Jones 1999, kepuasan kerja pada dasarnya dipengaruhi faktor kepribadian, faktor nilai pegawai, faktor situasi atau lingkungan kerja, serta faktor lingkungan sosial. Dengan demikian, auditor perlu memeriksa dan menilai yang pertama, kesesuaian aspek kepribadian pegawai. Yang kedua, kesesuaian nilai pegawai dengan tuntutan karakteristik pekerjaan. Yang ketiga, apakah situasi dan lingkungan kerja antara lain aspek keamanan, kenyamanan, dan fasilitas tempat kerja telah memenuhi kebutuhan pegawai. Dan yang terakhir, apakah lingkungan sosial di mana hubungan pegawai dengan atasan, rekan kerja, tim kerja, dan budaya perusahaan memberikan dampak yang positif dan mampu memotivasi pegawai untuk bekerja sebaik mungkin. Next. Yang kedua ada audit ketaatan. Audit ketaatan dilakukan untuk menilai apakah audit menaati kebijakan, prosedur, dan regulasi yang ditetapkan atasan atau pihak berwenang. Manajemen melakukan pendekatan terhadap isu disiplin sangat ditentukan oleh filosofi yang dianut oleh pimpinan di perusahaan tersebut. Ada dua pendekatan, yaitu yang pertama ada pendekatan tradisional, di mana disiplin merupakan suatu hukuman terhadap tindakan-tindakan terlarang dan bahwa beratnya hukuman harus proporsional dengan beratnya pelanggaran. Yang kedua, ada pendekatan atas dasar sasaran kerja, di mana tindakan disiplin dianggap bukanlah suatu hukuman, melainkan sesuatu yang membentuk perilaku individu dan bahwa disiplin kerja harus sesuatu hal yang diyakini dan diterima oleh pegawai. Yang ketiga, ada audit budaya perusahaan. Audit budaya perusahaan perlu dilakukan karena pada dasarnya budaya perusahaan merupakan nilai yang dianut bersama oleh seluruh anggota dalam perusahaan yang membedakannya dengan perusahaan lain. Di sini ada menurut Brown, ada 4 kategori budaya perusahaan. Yang pertama, the Taugai Macho Culture, yaitu budaya ini memiliki ciri-ciri antara lain derajat risiko kegiatan bisnis tinggi, jenis umpan balik yang diperoleh cepat. Contohnya itu industri hiburan. Yang kedua, ada the work hard culture. Budaya ini memiliki ciri-ciri derajat risiko kegiatan bisnis rendah. Jenis umpan balik yang diperoleh itu cepat. Contohnya McDonald's. Yang ketiga, ada the beat your company culture. Budaya ini memiliki ciri-ciri derajat risiko bisnis tinggi, jenis umpan balik yang diperoleh lambat, contohnya perusahaan perminyakan. Dan yang terakhir, the process culture. Budaya ini memiliki ciri-ciri derajat risiko kegiatan bisnis rendah, jenis umpan balik yang diperoleh lambat, contohnya perusahaan perbankan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ditanyakan, kami persilahkan. Izin bertanya.
Enggak ada, tadi ada yang mau bertanya. Ini hostnya apa sih? Presenternya siapa sih kelompok ini? Imelda, Ibu. Ya, emang tadi itu ada yang mau bertanya. Herianda, silakan yang pertama. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya tentang analisis jabatan dan audit rekrutmen serta hubungan antara analisis jabatan dengan audit rekrutmen dan audit seleksi. Nah, di situ kan tercantum bahwasannya hubungan antara analisis jabatan dengan audit rekrutmen itu berkaitan, di mana analisis jabatan sendiri manajer membuat sebuah spesifikasi untuk jabatan tersebut, sedangkan audit rekrutmen di sini atau seleksi di sini adalah manajer untuk menyeleksi karyawannya berdasarkan kriteria yang ada. Nah, pertanyaannya adalah menurut kelompok teman-teman gitu, apa sih yang harus kita tekankan gitu? Apakah kita harus fokus di salah satunya, misalkan di analisis jabatan, atau harus fokus dua-duanya? Dan ketika memang fokus di salah satu, kiranya output yang dikeluarkan itu bagaimana? Terima kasih. Nanti insya Allah saya akan catat di room chat Zoom pertanyaannya. Terima kasih. Ibu, ini boleh ditampung dulu nggak pertanyaan? Ya, boleh. Yang selanjutnya tadi Tri Ayu. Oke, makasih. Perkenalkan, nama saya Tri Ayu Cahya Gumilar dari kelompok 4. Tadi kan kalian tuh ngejelasin kan yang katanya filosofi MSDM. Nah, terus ada tuh kriteria-kriterianya. Nah, saya tuh mau tanya, apa sih maksud dari kriteria bebas dari bias dan prasangka yang importability tuh bisa tolong dijelasin nggak? Makasih. Silakan bila ada yang masih mau bertanya, dipersilakan. Izin bertanya. Ya, Linda, boleh. Ya, perkenalkan saya Linda Tamala dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, tadi kan dibahas di bagian kebijakan SDM, di mana ada penerapan praktek pengelolaan SDM dengan mengacu pada kebijakan-kebijakan tertentu. Salah satunya yaitu kebijakan bouncing. Nah, pertanyaannya yaitu apa sih yang dimaksud dengan kebijakan bouncing tersebut? Terima kasih. Pertanyaan-pertanyaannya bisa ditulis deh di chat, biar yang lain bisa ikut baca dan barangkali ada yang mau menambahkan. Izin menjawab pertanyaan dari Linda ya. Pertanyaannya yaitu apa sih yang dimaksud kebijakan bouncing itu? Kebijakan bouncing itu dalam arti manajemen itu memilih pegawai yang tepat, yang memiliki kemauan dan kemampuan untuk mencapai
sasaran perusahaan serta mengurangi jumlah pegawai yang menampilkan kinerja yang buruk. Intinya seperti itu. Apakah bisa dimengerti? Coba dibahasakan lebih merakyat lagi deh. Jadi manajemen itu memilih pegawai yang memiliki kinerja dan kemampuan yang baik. Jadi untuk meminimalisir pegawai gitu, Bu. Minimalisir pegawai maksudnya? Maksudnya memilih pegawai yang baik serta yang buruk kinerjanya. Gimana? Sok dikembalikan ke penanya. Bagaimana Linda? Apakah bisa dimengerti atau kurang jelas? Agak kurang jelas ya. Maksud dari pemilihan karyawannya itu tersebut tuh kayak gimana maksudnya? Meminimalisir itu tersebut tuh kayak gimana maksudnya? Ya, jadi intinya dalam perusahaan itu kan memiliki banyak pegawai. Tentu setiap pegawai memiliki kemampuan serta kinerja yang berbeda-beda. Nah, untuk itu para manajemen itu memilih gitu pegawai yang tepat untuk memenuhi visi dan misi perusahaan agar perusahaannya itu sesuai dengan harapan perusahaan gitu. Coba secara definisi dulu bouncingnya apa, baru dijelaskan maksudnya itu. Ya, jadi definisi, kemudian dijelaskan, terus kasih contohnya biar lebih konkret tuh, Dek. Jadi pengertian kebijakan bouncing itu yaitu manajemen memilih pegawai yang tepat, yang memiliki kemampuan serta kemauan untuk mencapai sasaran perusahaan, serta mengurangi jumlah pegawai yang menampilkan kinerja yang buruk. Ya, cukup. Ya, makasih ya. Ya, sama-sama.
izin menjawab pertanyaan dari Tri Ayu. Tadi kan pertanyaannya, sebentar. Pertanyaannya maksud dari kriteria bebas dan bias dan prasangka. Jadi itu kan dalam pengelolaan SDM, kita ambil contoh itu mungkin dari bias penilaian kinerja. Jadi artinya bias penilaian kinerja itu adalah penyimpangan pengukuran kinerja yang tidak akurat sehingga menyebabkan hasil yang tidak optimal dalam praktek penilaian kinerja. Bias ini tuh bisa terjadi karena mungkin para atasan itu memberikan penilaian baik atau baik sekali kepada semua anggotanya. Pada nyatanya mungkin anak buahnya itu tidak, kinerjanya kurang baik. Jadi arti dari bebas dari prasangka itu adalah penilaian yang diberikan itu bersifat objektif, berarti tidak mengada-ngada. Jadi ini kan kita bahas tentang dalam penilaian kinerja. Jadi contohnya seperti itu sih. Jadi misalkan kita melakukan penilaian kinerja itu, kita benar-benar melihat potensi pada para karyawannya, tidak mengada-ngada, seperti itu. Jelas nggak? Iya jelas. Intinya berarti kayak si penilaiannya itu apa adanya gitu ya, nggak dibuat-buat. Ya, bersifat objektif, berarti nggak dibuat-buat, berdasarkan fakta yang ada sih, seperti itu. Oke, makasih Putri. Iya, sama-sama. Saya Livia, izin menjawab pertanyaan dari Heri. Apa tadi pertanyaannya tuh, apa yang harus ditekankan dalam rekrutmen dan seleksi? Terus apa output-nya? Menurut saya kalau untuk rekrutmen dan seleksi itu lebih menekankan kualitas SDM-nya sih, menurut saya. Terus kalau untuk output-nya kita bisa mendapatkan kualitas SDM yang terbaik dan bisa memperbaiki hasil perusahaan, mungkin kayak gitu. Mohon maaf kalau kurang jelas atau kurang lengkap. Gimana, Heri? Ya, izin masuk ya untuk perihal analisis jabatan. Ya, mungkin dari siapa tadi? Livia. Ya, Livia mengatakan bahwasanya ketika memang kita merekrut pegawai yang memiliki kualitas SDM yang baik, itu memang betul gitu akan meningkatkan kinerja perusahaan. Tapi yang saya garis bawahi di sini adalah perbedaan antara analisis jabatan dengan audit rekrutmen dan audit seleksi di sini adalah kalau misalkan yang saya baca materi di kita referensikan, analis jabatan itu ibaratnya adalah kayak kriteria-kriteria yang memang dicantumkan gitu. Kalau misalkan dalam sebuah rekrutmen kan ada tuh kayak jabatan ini kriterianya kayak gini. Sedangkan kalau rekrutmen di sini adalah kebijakan dari manajernya gitu menurut saya. Kayak misalkan di seleksi wawancaranya, seleksi tulisnya dan lain sebagainya. Nah,
aku perjelas lagi untuk pertanyaannya. Menurut teman-teman kelompok, kiranya yang perlu ditekankan adalah apakah lebih kita tekankan di analisis jabatan atau di audit rekrutmen atau seleksi gitu. Dan ketika memang kita harus ditekankan di audit rekrutmen, apa alasannya, dan sebaliknya gitu. Ketika memang kita terapkan maksudnya kita tekankan di analisis jabatan, apa gitu outputnya. Kayak gitu mungkin lebih jelasnya pertanyaan. Presenter yang lainnya juga bisa menjawab ya, tidak hanya Livia. Atau mungkin dari peserta, ya, dipersilahkan. Ibu izin bantu menjawab. Ya, Mangga. Tadi tuh kan pertanyaannya kalau yang di analisis jabatan sama yang audit rekrutmen tuh harus lebih ditekankan yang mana ya? Jadi gini, Heri, kalau menurut Ayu itu tuh dua-duanya tuh komponen yang berbeda. Kalau analisis jabatan sendiri kan kayak kegiatan kayak ngumpulin informasi yang berhubungan dengan jabatan dengan persyaratan tertentu gitu kan. Nah, kalau audit rekrutmen sendiri itu
sebentar. Kalau audit rekrutmen sendiri itu penilaian dan analisis komprehensif kayak gitu. Jadi kalau analisis itu tuh kayak lebih menekankan kayak tentang job description kayak gitu, job specification yang kayak gitu. Kalau audit rekrutmen tuh lebih menekankan kayak jumlah sumber daya manusia yang ada dalam organisasinya nanti berapa, terus SDM yang dibutuhinnya juga berapa, terus kualitasnya gimana, kayak gitu. Udah ngebantu belum Heri sebelumnya? Gimana tadi? Jadi kalau yang audit rekrutmen tadi masih kurang jelas audit rekrutmen. Jadi kalau buat audit rekrutmen tuh kayak hasil outputnya tuh kayak yang dibutuhinnya tuh kan kayak lebih maparinnya kayak tentang jumlah sumber daya manusia yang ada dalam organisasinya itu berapa, terus yang benar-benar dibutuhinnya gitu loh, terus kayak kompetensi individualnya kayak gitu. Enggak gak? Ini Ayunya juga kayak masih ragu ngejelasinnya ya, Ayu. Oke, gimana presenter? Presenternya sendiri gimana nih? Barangkali Livia-nya udah angkat bendera putih. Sudah tidak ada tambahan dari presenter? Ini sunyi senyap ya. Udah, kalau nggak ada ditutup aja lah. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih untuk kelompok presenter ya. Kalau Ibu lihat presentasinya masih banyak yang baca ya, sehingga nanti nilainya masih minimalis ya, apalagi adik-adik belum mendongkraknya atau memberikan tambahan nilainya gitu ya, untuk tambahan nilai ya dengan menjawab gitu ya. Jadi di sini masih banyak yang pasif ya, meskipun ada juga yang sudah bagus ya tadi ya. Mudah-mudahan nanti kelompok kedepannya lebih baik lagi ya, kemudian pesertanya lebih aktif lagi. Dan untuk yang presentasi sekarang ya, barangkali nanti mau memperbaiki atau menambah nilainya, ingat ya ini penilaiannya besar ya, akan Ibu jadikan nilai TS. Itu berarti 40%. Ya, jadi besar banget. Maka untuk memperbaiki nilai silahkan di periode berikutnya ya, di kelompok-kelompok presentasi yang lain kalian bisa lebih aktif lagi, entah dengan menambahkan ataupun dengan bertanya. Tapi memang poin besar itu ada di menambahkan ya. Nah, sedikit Ibu tambahkan dari jawaban yang sudah diberikan para presenter. Untuk pertanyaan Herianda, ya, pertanyaannya kan terkait hubungan antara analisis, apa tadi teh? Analisis, job analisis ya, job analisis dengan rekrutmen analisis, dengan seleksi analisis, gitu, itu hubungannya bagaimana? Kalau pakai ilmu ekonometrik ya, hubungannya itu sangat erat ya dia, sangat erat, sangat tinggi, gitu ya. Karena pasti akan mempengaruhi outputnya nanti ya. Job analisisnya udah bagus, udah mendalam gitu ya, explore terhadap jabatan yang dibutuhkan apa, kompetensi yang dibutuhkan apa, tetapi misalnya seleksinya salah, kemudian salah metode misalnya atau kurang tepat, kemudian rekrutmennya juga ternyata merekrut orang yang salah, ya nanti hasilnya juga nggak bagus gitu ya. Kalau berbicara job analisis ini, job jabatan ya, bukan job analisis, terkait analisis jabatan, analisis jabatan ya, berarti kan tadi udah sedikit diulas juga ya. Analisis jabatan ini berarti terkait jabatan jabatan apa yang dibutuhkan ya, bisa jadi ya karena ada kekosongan jabatan sehingga harus diisi ya, mungkin orang pejabat sebelumnya itu mutasi, meninggal, mengundurkan diri
ya sakit atau sebab-sebab yang lain sehingga ada kekosongan jabatan, maka perlu ada rekrutmen baru, gitu ya, orang baru, atau perlu ada jabatan baru yang itu harus diadakan gitu. Ya gitu ya. Jadi menganalisis terkait jabatan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Kemudian nanti dianalisis lagi kriteria untuk memenuhi jabatan tersebut itu apa, terkait nanti job desk-nya, ya job desk-nya, kompetensi yang harus dimiliki, ya, spesifikasinya itu apa saja. Kemudian nanti tanggung jawabnya apa, hak dan wewenangnya itu apa. Nah itu dianalisa tuh di analisis jabatan, ya pejabat ini, ya atau orang yang menjabat ini dia pekerjaannya nanti ngapain, kemampuan yang harus dimiliki apa saja, tanggung jawabnya apa saja. Nah, itu yang akan dilihat. Maka ini harus ada kriterianya. Kriteria-kriteria inilah nanti yang akan dijadikan auditor, ya, ketika dia melakukan evaluasi atau mengaudit. Sesuai enggak? Misal, ya jabatan yang dibutuhkan ini bagian marketing, ya. Nah, nanti akan dilihat nih kompetensi yang dimiliki oleh seorang marketing itu harusnya apa. Mungkin dilihat dari latar belakang pendidikannya, ya, kemudian pengalaman kerja sebelumnya, ya, kemudian kemampuan dia dalam melakukan marketing dan sebagainya. Oke, jadi harus ada kriteria-kriteria yang akan memudahkan tim audit, ya, ketika melakukan aktivitas audit. Ya, jadi audit analisis jabatan. Nah, kemudian nanti ada seleksi. Jadi seleksi dulu ya. Analisis seleksi. Nah, ini dalam arti mau menseleksi bagaimana nih, kan tadi dibutuhkan nih untuk jabatan tertentu dibutuhkan karyawan ya atau orang yang mengisi jabatan tersebut. Kemudian nanti melakukan seleksi, melakukan pilihan. Ya, berarti nanti terkait metodenya. Ya, metode yang digunakan tuh apa? Apakah menggunakan orang dalam? Ya, orang dalam yang sudah ada nih, pegawai sudah ada, itu diseleksi. Ya, di antara mereka siapa yang layak untuk menduduki jabatan tersebut, atau menggunakan orang luar. Ya, kalau orang luar kan berarti open recruitment gitu ya, membuka lowongan pekerjaan bagi pihak luar untuk mendaftar di perusahaan tersebut ya terhadap jabatan yang disediakan dengan spesifikasi kemampuan yang harus dimiliki oleh para pelamar, kayak gitu ya. Atau kemudian terkait nanti caranya, apakah caranya menggunakan wawancara, tes akademik, tes psikotes, kayak gitu ya, disesuaikan dengan kebutuhan. Ya kayak misalnya ibu sebagai dosen, ya ketika mendaftar ya di perusahaan di Uniswagati, gitu ya, salah satu yang ditesnya kan lolos administrasi dulu nih, berarti ibu terseleksi, ya lolos karena administrasinya memenuhi. Nah nanti berikutnya ada tes wawancara. Kemudian ada tes akademik, ada tes psikotes. Kenapa dosen perlu tes psikotes juga? Karena untuk mengantisipasi jangan-jangan ada penyakit mental gitu di dosen tersebut. Kan jangan sampai ya nanti dosen punya penyakit mental kan bahaya itu ya. Jadi ada tes-tes yang mungkin perlu dilakukan oleh perusahaan terhadap calon karyawannya. Ya, jadi ini untuk penyeleksian. Sehingga diharapkan nanti dari seleksinya itu diperoleh orang-orang yang memang dibutuhkan oleh perusahaan. Karena kan bisa jadi yang daftarnya banyak, ya, yang daftarnya banyak, sementara perusahaan hanya butuh beberapa orang gitu, sehingga dari sekian pendaftar itu diseleksi, ya. Mungkin caranya ada yang menggunakan nanti tes secara fisik, ya, semacam perusahaan Pertamina, PLN, ya itu biasanya pakai tes fisik juga ya. Jadi selain tes akademik, tes kesehatan, tes mental dan sebagainya, kemudian mereka nanti lanjut ke tes berikutnya itu ke fisik. Kebetulan Ibu Ida, Prof Ida, ada tahu ya, itu kan beliau suaminya petinggi di Pertamina ya. Ketika mau merekrut karyawan itu diantaranya Pertamina atau PLN, Ibu lupa ya, itu ada tes fisik. Tes fisiknya itu sekitar 1 bulan apa berapa bulan ya. Dan setiap hari mereka harus ada laporan gitu ya, dalam membuat apa saja yang sudah mereka lakukan, kemudian tes fisiknya juga semi militer gitu ya. Nah, yang sudah lolos administrasi kemudian masuk tes fisik itu orang-orang unggulan kalau secara otak ya, karena banyak yang lulusan ITB dan sebagainya yang memang kemampuan mereka itu tinggi gitu ya. Tapi ternyata ketika tes fisik ya
itu belum tentu semuanya kuat gitu. Karena kan sebenarnya pekerjaan ini membutuhkan fisik yang kuat, mental yang kuat gitu ya. Sementara belum tentu semua orang itu mampu melakukan itu gitu ya. Itu sampai pernah ya pada suatu waktu saking gak kuatnya itu salah satu pesertanya salah satu peserta lah ya, yang sebenarnya dia kandidat kuat ya, kandidat kuat. Ternyata dia setelah tes fisik itu nggak kuat, malah hampir di akhir pelatihan gitu yang sebenarnya beliau kandidat kuat, itu malah jadi gila. Ada tuh ya akhirnya nggak terpilih. Ya, jadi nggak kuat ya, setiap hari harus bikin laporan ya, fisik juga digembleng, mental juga mungkinnya sampai akhirnya jadi gila ya. Nggak tahu sih ya sekarangnya udah sembuh atau belum. Ya padahal beliau kandidat kuat gitu. Nah itu cara penyeleksian beda-beda ya, jadi tersortir dari para pendaftar yang ada. Nah nanti ya tahap akhirnya untuk yang sudah tersortir ini barulah direkrut gitu. Ya direkrut yang memang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Ya harapannya gitu ya, kriterianya terpenuhi. Nah kalau misalnya fokus salah satunya, berarti kan dia bisa ngebayang ya efeknya seperti apa. Atau misalnya ketika fokus di semuanya, ya tadi harapannya perusahaan akan mendapatkan karyawan sesuai dengan jabatan yang dibutuhkan dengan kompetensi yang memang sesuai gitu. Ya latar belakang pendidikannya, kemampuannya dan sebagainya. Ya tapi kalau fokus salah satunya, ya tadi ya job analisisnya sudah bagus misalnya menganalisis jabatannya sudah bagus, tapi ternyata cara menyeleksinya salah. Ya bahkan misalnya menggunakan orang terdekat, orang yang berani bayar misalnya, padahal kompetensinya nggak ada misalnya ya. Kalau sekarang kan jabatan dijual belikan ya, siapa yang berani bayar gitu, akhirnya kemampuannya nggak ada. Apalagi kalau jabatan yang terkait dinas-dinas ya, BUMN itu kan dipilih atas kedekatannya dengan rezim, ya, dengan penguasa gitu. Sehingga artis rock misalnya karena ngedukung penguasa akhirnya dijadikan direksi, ya ketua direksi dijadikan ketua apa, nggak sesuai dengan kompetensinya. Jadi akhirnya apa? BUMN kan banyak yang merugi ya, hutang numpuk gitu ya, karena menempatkan orang-orang yang tidak sesuai dengan kompetensinya gitu. Direktur Garuda gitu ya, siapa? Orang yang tidak punya pengalaman, orang yang tidak punya pengetahuan terkait hal itu, gitu. Akhirnya apa? Merugi terus gitu Garuda yang dulunya itu perusahaan yang justru bonafit ya di kalangan perusahaan penerbangan. Ya, dan yang lainnya ya banyak ya contoh BUMN yang mereka mendudukkan orang-orang terdekat pemerintah itu pada jabatan-jabatan strategis yang akhirnya perusahaan malah jadi kacau ya. Itu ya untuk pertanyaan Herianda. Nah, untuk Tri Ayu, ya bebas dari bias dan prasangka, tadi juga sudah dijelaskan sebenarnya. Makanya ini juga perlunya indikator nanti. Ya jangan sampai tadi kan ini sudah dijelaskan oleh Nurhaliza, ketika melakukan penilaian, indikatornya tuh bias. Akhirnya biar gampang, semua karyawan dinilainya B gitu ya. Padahal karyawannya juga nggak tahu dia ternyata lagi dinilai gitu ya. Atau biar karena nggak enak nih ya, udah aja dikasih nilai 100, 90, 80. Atau karena ini dekat dengan saya dikasih nilai besar. Orang yang tidak dia suka dikasih nilai kecil. Kenapa? Karena standarnya tuh bias. Ya makanya nanti harus ada indikator-indikator ya dalam penilaian kinerja, dalam setiap ini ya aspek yang akan diaudit itu pasti ada indikator-indikatornya ya. Sesuai tidak nanti indikator tersebut agar tidak bias nanti ya. Kalau bias kan tadi nggak ada standarnya ya, nanti bingung. Kemudian tidak juga dengan prasangka gitu. Jadi pakai feeling gitu ya, melakukan penilaian itu pakai feeling. Ah ini makanya orangnya rajin deh. Ini Bu Suni makanya orang yang soleh deh, soleha gitu. Akhirnya nilainya gede semua. Karena pakai prasangka. Kalau ini kayaknya orangnya males deh. Ya udah kasih nilainya kecil-kecil misalnya. Nah itu nggak bisa seperti itu. Ya makanya kalau ada indikator, ada kriteria itu nanti akan mempermudah. Dan biasanya auditor juga nanti ngecek dari indikator-indikator itu. Ya, apakah terpenuhi atau tidak nanti indikatornya. Kemudian untuk yang Linda Tamala, tadi sebenarnya secara definisi sudah dijelaskan ya, bouncing itu kan berarti perusahaan menerapkan praktek MSDM-nya gitu ya dengan metode bouncing ya, berarti ketika dia merekrut karyawan itu sesuai dengan harapannya ya, kebutuhan perusahaan dari segi kompetensinya, ya dari segi
keahliannya, sehingga nanti diharapkan kinerjanya itu ya sesuai dengan harapan perusahaan, gitu ya. Oke, itu mungkinnya tambahan dari Ibu. Ya, mudah-mudahan meskipun tidak banyak, ya, karena Ibu juga lagi rada blenger ya, jadi rada nggak fokus, udah gitu, tadi juga rada rame ya, suaranya rada berisik. Jadi kurang ini ya Ibunya ya. Mohon maaf kalau Ibu juga jadi kurang mendalam penyampaiannya. Nanti kita sambung lagi ya minggu depannya, insya Allah. Mudah-mudahan sekali lagi kelompok minggu depan lebih baik lagi, pesertanya juga lebih aktif lagi, ya. Suasananya juga lebih kondusif ya. Kita tutup ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ibu Maaf langsung untuk absen. ya, absen nanti di grup lagi ya. Oke, Ibu. Terima kasih, Bu. Di absen sama KM aja lah ya. Biasanya kan Ibu tuh. Nah, ini sama KM aja, tapi urutannya sesuai dengan absen yang lama tuh. Tinggal di ini yang tidak hadir tuh dikasih emoticon silang. Ya, emoticon lagi ya. Ini simbol silang. Ya, yang tidak hadir. Atau yang izin misalnya kasih keterangan I misalnya ya. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.